Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi thayyibin thahirina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali atas izin Allah dalam kajian rutin kita, yaitu kajian yang membahas tentang perkara-perkara iman yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Setelah di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis yang menjelaskan ciri-ciri yang paling baik yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu ada dua. Yang pertama, suka atau gemar memberikan makanan kepada saudaranya yang lain, dan yang kedua yaitu suka menyebarkan salam kepada sesama saudara muslim, entah dia ketahui orang tersebut atau belum dia ketahui. Ini diambil dari hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seorang laki-laki Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ayul islami khairun, maka kata Rasulullah, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang tidak kalah pentingnya, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, dikenal sebagai salah satu sekretaris pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi sekretaris beliau, yang telah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari umur beliau masih 10 tahun. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan umur yang panjang, kemudian harta yang melimpah, serta juga anak dan keturunan yang banyak. Ini semua karena doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau ketika Rasulullah berkata, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma'ataitahu. Beliau tidak lain adalah sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam hadisnya ini, Anas bin Malik meriwayatkan sebuah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini adalah sebuah hadis yang wajib, adalah sebuah hadis yang harus diketahui oleh seorang muslim, maknanya, kandungan-kandungan pelajaran di dalamnya, serta kemudian mengamalkan isi dari hadis tersebut. Rasulullah menyampaikan la yu'minu ahadakum. Secara kontekstual bahasa artinya tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sampai mengerjakan ini dan itu. Tetapi jika kita melihat rujukan penjelasan dari ulama-ulama hadis kita, beliau mengatakan bahwa makna hadis ini adalah tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang. Tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang sampai dia mengerjakan ini dan itu. La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seperti yang kita ketahui bahwa iman dan juga Islam itu memiliki tingkatan-tingkatan, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Innal imana syu'batun bid'un wa sittuna syu'batan. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Bahwasanya iman itu memiliki cabang 60 sampai kurang lebih 70 cabangnya. Dan di antara salah satu cabang tersebut yang akan kita pelajari bersama saat ini, yaitu tentang pentingnya menjaga hubungan baik bukan hanya kepada Allah, tetapi juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat, pembawa kebaikan,
kepada seluruh manusia, beliau dalam kehidupannya, dalam praktik kehidupannya sehari-hari, mengajarkan kebaikan kepada sahabat-sahabatnya bukan hanya melalui lisannya saja, tetapi beliau mempraktikkan hal tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, di mana beliau menjaga hubungan baiknya dengan sesama sahabat-sahabatnya yang lain, berusaha selalu untuk berbuat baik kepada mereka, mengedepankan setiap kebutuhan-kebutuhan yang sahabat-sahabatnya inginkan, dan berusaha sebisa mungkin menahan egonya, menahan hawa nafsunya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak ukhuwah, persatuan umat muslim yang lainnya. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya adab menjaga hubungan kepada seorang muslim yang lain itu sangatlah penting. Jika kita mau melihat kembali beberapa hadis sebelumnya yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab iman ini, beliau menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan adab menjaga hubungan kepada orang lain. Mulai dari yang namanya bagaimana hubungan kita dengan suka memberikan makan, kemudian juga suka menyebarkan salam kepada orang lain, bahkan sampai yang saat ini yaitu tentang bagaimana menjaga kita menjaga lisan kita atau menjaga tangan dan anggota tubuh kita supaya tidak mencederai orang lain atau menyakiti perasaan mereka, dan yang saat ini kita pelajari bersama tentang bagaimana kita menginginkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bisa juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Dengan hal ini, jika kita mampu mempraktekannya dalam kehidupan kita, bukan tidak mungkin bahwa keberkahan yang Allah sudah berikan kepada umat terdahulu, kepada para sahabat terdahulu, bisa kita rasakan kembali di tubuh kaum muslimin yang hidup di zaman ini. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini umat Islam selalu berusaha dicerai-beraikan oleh musuh-musuhnya. Dan mereka senang ketika melihat umat Islam itu selalu berbeda, selalu berikhtilaf, selalu bertikai satu sama lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan dalam Quran surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka merupakan salah satu bentuk kerendahan hati seorang muslim jika dia mampu mengamalkan tentang yang namanya menginginkan kebaikan bagi saudara muslimnya yang lain. Contohnya, jika ia melihat senang jika saudara muslimnya juga terlihat rapi, jika ia senang melihat saudara muslimnya yang lain ikut maju sebagaimana Allah berikan kemajuan dalam kehidupannya, ikut merasa senang jika saudara muslimnya yang lain itu tidak merasakan kesulitan dalam hidupnya sebagaimana ia tidak merasakan kesulitan dalam hidupnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini, dari hadis ini kita bisa mengambil introspeksi diri sebesar-besarnya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mampu menjaga bagaimana hubungan baik kita bukan hanya kepada Allah, tetapi juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia guna mempererat tali ukhuwah di antara kaum muslimin? Dan jika hal itu belum mampu kita kerjakan, maka ketahuilah sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak hidup secara sendiri. Kita lahir dibantu oleh orang lain, kemudian kita dalam kehidupan pun membutuhkan bantuan orang lain, bahkan sampai mati pun untuk masuk ke liang lahat kita masih membutuhkan bantuan orang lain.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita dalam menjalankan setiap perintah dan juga menjauhi setiap larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul-rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita bukan hanya mengetahui tetapi juga mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.